Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 9 mengenai prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang pertama ini ada sejarah singkat ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam ini lahir dari upaya merespon kondisi sosial ekonomi yang terjadi. Nah, pendekatannya itu ada yang bersifat normatif atau sesuai dengan ajaran Islam, dan ada juga yang bersifat positif atau yang terjadi kondisi real, pendekatan historis. Nah, dalam pemikiran ekonomi Islam ini, kedua pendekatan tersebut ini harus diintegrasikan secara utuh, dan ini pula yang diajarkan oleh para khulafaur rasyidin. Nah, cikal bakal ekonomi Islam terlihat itu setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, waktu pertama kali tiba di Madinah, langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad ini dalam membangun Islam ialah dengan mempersaudarakan umat Islam, membangun pusat peribadatan umat Islam yaitu Masjid Nabawi, kemudian mengumpulkan para saudagar Muslim baik dari Muhajirin maupun Ansor, untuk mengelola pasar bagi kaum Muslim, dan sebagai hal terakhir itulah yang ternyata yang menjadi cikal bakal ekonomi Islam. Di antara produk ekonomi Islam yang dapat mewakili kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan kesenjangan sosial ini contohnya ialah berzakat. Kemudian ada masalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Nah, pengertian ekonomi Islam ini menurut KBBI ini ialah asas atau dasar, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak. Nah, kemudian sedangkan ekonomi ialah urusan keuangan rumah tangga, negara atau organisasi. Nah, istilah ekonomi sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan dan hukum. Jadi secara garis besar ini ekonomi ialah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, ekonomi Islam ini ialah upaya atau usaha untuk mengatur dan menyalurkan roda perekonomian yang berasaskan pada nilai-nilai syariat Islam dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kemudian ada pengertian praktik ekonomi Islam. Nah, praktik ekonomi Islam ini sama seperti praktik ekonomi Barat pada umumnya, yaitu segala bentuk aktivitas umat Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, syirkah, perbankan, dan jenis kegiatan ekonomi lainnya. Kemudian ada prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Nah, prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam itu yang pertama ada hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Kemudian hendaklah kegiatan ekonomi teradministrasikan dengan tertib, dilakukan dengan faktor keahlian dalam mengelola ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga ada tujuan, prinsip, dan praktik ekonomi dalam Islam. Yang pertama ini tujuannya agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami, dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat saling memberikan manfaat kepada manusia lain, kemudian dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan keyakinan agama, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan akal, menyelamatkan keturunan, dan menyelamatkan harta. Kemudian ada macam-macam prinsip ekonomi Islam. Yang pertama itu ada segala sumber daya termasuk ekonomi merupakan pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang harus disyukuri. Kemudian yang kedua ada kegiatan ekonomi Islam dilakukan untuk memperoleh laba dunia akhirat. Kemudian yang tiga ada ajaran Islam ini mengakui kepemilikan ekonomi secara pribadi. Yang keempat ada kekuatan penggerak ekonomi Islam itu ialah kerjasama. Nah, yang kelima ini ekonomi Islam menolak sistem monopoli. Yang keenam ini ekonomi Islam menjamin kepemilikan ekonomi untuk kepentingan banyak orang. Yang ketujuh ekonomi Islam mendorong pemiliknya untuk bertanggung jawab di akhirat. Nah, kemudian ada
zakat wajib dikeluarkan oleh pemilik ekonomi setelah mencapai nisab. Dan yang terakhir ada ekonomi Islam ini menolak riba dalam bentuk apapun. Kemudian ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, prinsip pasal ekonomi ini ada 2, halal karena jenis pekerjaannya halal, dan halal karena proses memperolehnya halal. Nah, kemudian ada prinsip ekonomi untuk memperoleh keuntungan dunia akhirat. Kemudian ada prinsip kepemilikan ekonomi secara pribadi. Kemudian ada prinsip-prinsip kerjasama sebagai penggerak ekonomi Islam. Kemudian ada prinsip Islam menolak sistem monopoli, dan prinsip ekonomi Islam menolak sistem riba. Nah, riba ini ialah berasal dari bahasa Arab yang artinya itu tambahan. Nah, riba ini masih sering dijumpai dengan adanya tambahan tertentu yang diikat dengan suatu perjanjian. Kemudian ada sebab-sebab keharaman riba. Sebab-sebab keharaman riba ini salah satunya itu diantara merajalelanya penguasaan kaum kapital atau pemilik modal untuk menguasai kaum marginal atau kaum miskin. Dengan berkembangnya sistem riba tersebut, maka slogan yang kaya makin kaya ini akan terus terjadi. Kemudian ada macam-macam riba. Nah, macam-macam riba ini ada riba fadal, riba jahiliyah, ada riba qardi, dan riba iyad. Nah, apa sih hikmah larangan riba? Hikmah larangan riba ini ada membebaskan penindasan ekonomi seseorang, membebaskan sifat malas umat Islam, memutuskan tali silaturahmi antar umat Islam, menghindarkan kerusakan individu dan masyarakat di bidang ekonomi, kemudian menghindarkan perilaku zolim antara orang kaya terhadap orang miskin, kemudian membebaskan hilangnya sikap sosial seseorang, kemudian ada menimbulkan kehancuran ekonomi umat Islam. Nah, mempresentasikan kemudian ada prinsip kepemilikan ekonomi Islam dalam tanggung jawab, kemudian ada prinsip ekonomi Islam terhadap zakat. Nah, kemudian ada praktik-praktik ekonomi Islam. Nah, praktik-praktik ekonomi Islam ini contohnya kayak jual beli. Nah, pengertian jual beli ini berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya itu memiliki dan membeli. Nah, menurut terminologi jual beli ini ialah proses tukar menukar barang untuk memiliki dan memberi kepemilikan sesuai syarat dan rukun tertentu. Nah, kemudian ada kegiatan jual beli yang tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur berikut. Yang pertama, kegiatan tukar menukar barang. Kemudian yang kedua, dilakukan secara sukarela, tidak ada unsur paksaan. Kemudian yang ketiga, ada barang yang ditukarkan ini memiliki manfaat. Yang keempat, barang yang dijualkan merupakan milik sendiri. Dan yang kelima ini, barang dapat diterima. Nah, barang itu dapat diserah terimakan. Nah, kemudian ada syarat dan rukun jual beli. Nah, rukun jual beli ini sekaligus syarat dalam setiap unsur rukun jual beli adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adanya akid atau penjual dan pembeli. Itu syaratnya itu ada baligh, berakal, atas kehendak sendiri, bukan orang yang terhajru. Nah, kemudian yang kedua ini adanya ma'qud alaik atau barang yang dijual belikan. Yang pertama itu adalah barang itu adalah milik sendiri, barang dapat diserah terimakan, barang ada manfaatnya, barangnya suci tidak najis, dan yang kelima barangnya teridentifikasi halal. Nah, kemudian yang ketiga ini adanya ijab dan kabul. Nah, yang pertama itu syaratnya ada dilakukan atas kehendak sendiri, dilakukan secara langsung, dilakukan secara bersambung, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, dan yang terakhir tidak ada batasan waktu. Nah, kemudian ada macam-macam model jual beli. Nah, berdasarkan kehalalan, jual beli ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu jual
beli dengan barang yang halal dan jual beli dengan proses yang benar. Nah, kemudian ada jual beli yang terlarang. Nah, jual beli yang terlarang ini contohnya kayak terlarang karena barangnya, kemudian terlarang karena prosesnya. Nah, maksud dari terlarang karena prosesnya ini ialah jual beli yang contohnya itu jual beli yang dilakukan dengan cara menipu, terus barangnya tidak ada, terus barangnya itu jual beli lemparan. Nah, kemudian ada jual beli dengan cara sentuhan. Kemudian ada jual beli dengan cara menggunakan tukang tawar. Kemudian ada membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain dalam masa hiar. Nah, kemudian yang terakhir ini ada jual beli untuk menyempitkan gerakan pasar. Nah, itu contohnya membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, kemudian membeli barang sebelum sampai ke pasar. Yang ketiga ada membeli barang untuk ditimbun dan barang tersebut dijual setelah harganya mahal. Kemudian yang keempat ini ada menjual sesuatu yang berguna tetapi dijadikan sebagai alat maksiat bagi pembelinya. Nah, kemudian apa sih hikmah jual beli? Nah, hikmah jual beli ini ada dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, dapat membuka peluang pekerjaan, dan dapat menggerakkan ekonomi umat Islam. Nah, kemudian apa saja sih hal-hal yang terkait dengan jual beli? Nah, yang pertama ada hiyar. Nah, apa itu hiyar? Hiyar itu artinya kebebasan melakukan pilihan. Nah, hiyar berarti kebebasan para penjual atau pembeli untuk memilih atau meneruskan atau membatalkan proses jual beli. Nah, macam-macam hiyar ini ada 3. Ada hiyar majlis, ada hiyar majlis, hiyar syarat, dan hiyar ID. Kemudian ada hikmah hiyar. Nah, hikmah hiyar ini untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Kemudian yang kedua itu supaya pihak penjual dan pembeli ini merasa puas dalam proses jual beli. Kemudian yang ketiga untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam proses jual beli. Dan yang terakhir untuk menjamin kejujuran antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian ada menghindari riba. Nah, riba ini hukumnya haram sehingga umat Islam ini dilarang untuk melakukan dalam kondisi apapun. Nah, kemudian ada keuangan syariah. Nah, beberapa istilah kerjasama dalam ekonomi Islam ini ada al-musyarakah, al-musyarakah ini ada syirkah inan, kemudian syirkah inan, kemudian ada syirkah abdan. Nah, kemudian ada syirkah mudarobah. Nah, syirkah mudarobah ini ada mudarobah mutlakoh, kemudian mudarobah muqayyadah. Nah, terus ada syirkah wujud, ada syirkah mufawadah. Nah, kemudian yang kedua ini ada al-mudarobah, kemudian yang ketiga ada al-muzaro'ah, kemudian yang keempat ada al-musakoh. Nah, kemudian yang terakhir ini ada hikmah, prinsip, dan praktik ekonomi Islam. Kemudian hikmah dan prinsipnya itu ada memperoleh pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menambah dan mendatangkan keberkahan hidup, kemudian dapat mengangkat ekonomi umat Islam menjadi umat yang kuat. Kemudian yang keempat ini dapat mewujudkan pola hidup masyarakat yang rukun dan damai. Kemudian terhindar dari praktik riba, kemudian terhindar dari praktik atau ekonomi yang mengandung spekulasi, dan yang terakhir dapat mewujudkan kesejahteraan umat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.